Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1281. Di luar Regency Enterprise. Todd Jin cemberut. Dia memegangi wajahnya yang sedikit bengkak, dengan ekspresi yang mengerikan. Dia menatap sekretarisnya dengan tatapan haus darah. Kenapa kau menghentikanku dari membunuhnya sekarang? Jika kau tidak memberiku penjelasan, aku akan mengakhirimu. Sekretaris itu berkata, Tuan Muda. Sebelum kita datang ke Bakut, Tuan Tua telah memperingatkan kita bahwa kita tidak hanya tidak bisa membiarkan Anda membunuh sendiri, tetapi kita juga tidak diizinkan melakukannya di depan Anda. Bagaimanapun, ini Bakut, bukan Mordu. Kita Jins bukanlah gembong lokal di sini. Selain itu, orang-orang dari 10 keluarga teratas lainnya telah datang ke Bakut. Mengapa Anda membiarkan seseorang menghalangi Anda? Dan juga, saya telah melihat Harvey itu. Dia seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Prince York. Jika kita terburu-buru bertindak, kita mungkin menderita. Kurasa bocah itu pasti yang mengaturnya. Kalau tidak, bagaimana dia berani memukul Anda? Todd menjadi tenang setelah mendengar kata-kata sekretarisnya. Masuk akal. Berani memukulku, bocah itu bodoh, atau dia harus bersiap. Jika kita dijebak olehnya, kita akan berada dalam masalah. Adapun hubungan antara dia dan Prince York, tidak lebih dari dua saudara laki-laki yang tidur dengan wanita yang sama. Apa yang begitu menakutkan tentang dia? Sekretaris itu berkata dengan serius. Tuan Muda, jangan meremehkan Prince York. Menurut informasi yang saya terima, Melissa Leo dari York terpaksa mundur ke kota Hong Kong. Quinton York saat ini bersembunyi di pelabuhan Victoria dan tidak berani keluar. Jika Anda meremehkan Prince York, kita semua pasti akan membayar harganya. Saya juga mendapat kabar bahwa kepala instruktur yang legendaris telah menetap di Bakut, jadi kita harus melangkah dengan hati-hati. Beberapa bukan siapa-siapa, beberapa bisnis kecil, jika mereka dicuri, biarkan saja. Sekarang setelah Harvey tahu, kita akan membiarkan dia pergi untuk sementara waktu. Todd berkata dengan dingin. Apakah kau memberi tahuku bahwa kita tidak boleh melakukan apapun sekarang dan hanya menunggu? Sekretaris itu tersenyum. Tentu saja tidak. Karena kita tidak bisa secara paksa mengakuisisi Regency Enterprise, kita akan menggunakan cara formal untuk menghancurkannya. Bukankah perwakilan dari Morgan Financial Group ingin bergandengan tangan dengan kita? Saya pikir itu baik untuk menggunakannya sebagai pion kita. Meskipun nada suaranya dingin, mata Todd berbinar. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan dengan Harvey? Prince York juga. Saya mendengar bahwa tuan ketiga Yates dari Yates Amerika diduga telah meninggal di tangan Prince York. Yates Amerika sangat marah. Mereka pasti akan kembali. Sekretaris itu menambahkan, masih tersenyum. Todd mencibir. Tuan ketiga Yates dianggap tak terkalahkan dan tak terkalahkan di Amerika. Sekarang setelah dia terbunuh, siapa lagi dari Yates Amerika yang bisa datang? Sekretaris itu berkata dengan acuh. Tuan Muda, semua orang di lingkaran tahu bahwa apa yang disebut 5 pukulan petir oleh tuan ketiga Yates adalah lelucon. Semua orang hanya membantunya demi Yates Amerika. Sekarang dia sudah mati, dia hanya lelucon. Selain itu, saya mendengar bahwa pria yang datang kali ini adalah Tuan Yates keempat. Apa? Orang itu ingin datang ke negara besar H. Ini. Todd tahu siapa Tuan keempat Yates. Dia bergidik dan terengah-engah. Ya, itu Tuan keempat Yates. Dia belum keluar selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak menyangka bahwa Yates Amerika akan membiarkan dia datang ke Bakut. Bahkan kita, salah satu dari 10 keluarga teratas, mungkin tidak bisa menghentikannya. Bab 1282. Ekspresi Todd berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat, seringai muncul. Karena Tuan Yates keempat akan datang, maka untuk sementara kita akan bergabung dengan Morgan Financial Group.
Kita akan menunggu sampai mereka menghancurkan Prince York dan Sky Corporation. Baru setelah itu, aku akan membunuh Harvey sendiri. Tanpa Prince York sebagai pendukungnya, aku ingin melihat bagaimana dia bisa bertahan. Adapun wanita itu, Mandy, dia akan menjadi milikku, cepat atau lambat. Anak buah Todd bertukar senyum muram setelah mendengar kata-kata Todd. Selama bertahun-tahun, Tuan Muda tidak pernah menyangkal apa yang ingin dia lakukan. Harvey hanyalah menantu yang menumpang. Dia sudah mati. Pegunungan Rocky, Texas, Amerika. Pernah ada penelitian tentang pegunungan ini oleh para sarjana Amerika. Pegunungan ini berhubungan dengan pegunungan lain di Pegunungan Timur Tengah, yang disebutkan dalam buku kuno, Pegunungan dan Lautan, yang penuh misteri. Ada sebuah kuil yang tampak antik di sebuah lembah di Pegunungan Rocky. Tidak ada dewa di kuil, hanya kasur yang terbuat dari daun garam, dengan jejak orang yang telah lama bersemedi. Para pelayan Yates Amerika akan datang untuk membersihkan setiap hari. Gubernur Texas tidak berani menginjakkan kaki di sini dengan santai. Itu karena ini adalah tempat di mana Tuan keempat Yates, atasan paling misterius dari Yates Amerika, berlatih meditasinya. Tuan keempat Yates adalah orang Cina, tetapi dia bergabung dengan pasukan Cobra di Amerika ketika dia masih sangat muda. Meskipun demikian, ia mampu menonjol di antara pasukan Cobra yang kuat sebagai orang Cina dan menjadi satu-satunya jenderal besar di Pentagon Amerika. Namun, Mayor Jenderal ini tiba-tiba pensiun lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia berada di puncak karirnya. Setelah dia pensiun dari kebaktian, dia mulai bermeditasi di kuil di Pegunungan Rocky dan akhirnya pergi mengasingkan diri. Hari ini, keturunan Yates Amerika ada di sini. Phil Yates, salah satu calon pangeran Yates Amerika, membakar 3 ikat dupa di depan kuil dengan hormat. Setelah merendahkan diri, dia berkata dengan nada serius. Kakek keempat, jalan Yates Amerika ke negara besar H telah diblokir. Mereka yang pergi ke negara besar H kali ini musnah. Kakek ketiga terbunuh dalam perjalanan pulang. Sekarang orang Yates Bakut bersedia bermigrasi dan menjadi pelayan kita. Mereka hanya meminta kita, Yates Amerika, untuk memimpin keadilan bagi mereka. Aku, Phil Yates, dengan ini berani berharap kakek keempat bisa keluar dari masa pensiun dan menghapus rasa malu Yates Amerika. Aku akan mengikuti dan melayanimu. Aku hanya berharap kakek keempat akan memberiku kesempatan. Phil kemudian berlutut di tanah, tetap diam. Penjaga Yates yang berada di samping memandang Phil dengan kaget. Setelah Yates Bakut memohon bantuan, Phil mengajukan diri untuk pergi ke negara besar H untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keluarga Yates tahu bahwa dia berjuang untuk posisi pangeran, jadi mereka mengizinkannya. Namun, Phil tetap tinggal dan tidak pergi. Sebaliknya, dia memilih hari yang baik dan datang ke Pegunungan Rocky untuk menemui Tuan keempat Yates. Memang, Phil tidak ada bandingannya dengan kandidat lain dalam hal permainan pikiran atau kesabarannya. Jika dia bisa mengeluarkan Tuan keempat Yates dari masa pensiunnya kali ini dan kemudian menuju ke negara besar H, semuanya pasti akan berjalan lancar untuknya bukan? Phil terus berlutut, tak bergerak. 2 jam berlalu dengan cepat. Namun, tidak ada suara di kuil. Setelah menunggu 10 menit lagi, akhirnya, pintu kuil didorong terbuka dengan lembut. Retakan. Seorang pria yang mengenakan jubah berjalan keluar perlahan. Hampir seketika, semua orang di sekitar menunjukkan ketakutan mereka. Orang ini bukan bagian dari Yates Amerika, tetapi dia adalah putra angkat Tuan Yates keempat, Bradley. Bab 1283. Meskipun Bradley bukan anggota Yates Amerika, dia masih mewakili Master Yates keempat dalam banyak kesempatan. Bahkan Phil menghormatinya. Bradley berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda Phil, Anda harus kembali dulu. Ayah baptis saya mengatakan bahwa dia akan mengurus masalah ini. Orang yang membunuh Tuan ketiga Yates pasti akan binasa. Ya. Terima kasih, kakek keempat. Phil sangat bersemangat. Apakah Tuan keempat Yates bersedia keluar? Selama Tuan keempat Yates bersedia keluar dari pengasingan,
itu akan menjadi akhir dari Sky Corporation. Prince York ditakdirkan untuk mati. Kehebatan Tuan Yates keempat tidak hanya tak tertandingi. Keterampilannya terlalu hebat. Selama dia mau, tidak ada yang mustahil baginya. Segera setelah itu, berita Tuan keempat Yates yang keluar dari pengasingan menyebar ke seluruh Texas, Amerika, dan kemudian kembali ke Buckwood melalui saluran khusus. Setelah mengetahui bahwa karakter legendaris, Tuan keempat Yates, akan pergi ke Buckwood, semua keluarga besar dan pasukan dari luar negeri merasa bahwa badai besar akan menimpa Buckwood. Sesuatu yang besar akan terjadi di Buckwood. Banyak keluarga dan pasukan mulai bersiap untuk melenturkan kehebatan mereka. Kemudian, tanggal resmi untuk comeback Tuan keempat Yates juga terungkap. Menurut sumber yang dapat dipercaya, dia akan membuat penampilan resmi di Forum Investasi dan Keterlibatan Bisnis di Buckwood. Ini tentu saja merupakan pergantian peristiwa yang menarik. Tujuan Yates Amerika bukan semata-mata balas dendam. Mereka ingin mengalahkan Buckwood dengan kekuatan yang mengerikan. Hari berikutnya, Bandara Internasional Buckwood benar-benar kosong. Perwakilan dari 10 keluarga teratas di Buckwood, termasuk keluarga John dari Golden Sands, keluarga Jean dari Mordu, keluarga Xavier dari Walsing, perwakilan dari Morgan Financial Group, pasukan luar negeri lainnya, dan sebagainya, semuanya berkumpul. Karakter hebat ini, yang dapat dengan mudah mengguncang Buckwood dengan satu hentakan kaki, semuanya hadir di Bandara Internasional Buckwood. Sebuah pesawat besar mendarat, dijaga oleh puluhan jet tempur. Bahkan setelah pesawat mendarat, jet tidak pergi. Ratusan pengawal berpakaian hitam tiba lebih awal di Buckwood. Mereka langsung memblokir semua pintu masuk dan keluar Bandara Internasional Buckwood, membuat seluruh tempat tidak bisa ditembus. Mereka yang tidak diundang oleh Yates tidak dapat memasuki bandara saat ini. Keheningan pin drop memenuhi seluruh bandara. Semua orang menunggu dalam keheningan total. Akhirnya, sekitar setengah jam kemudian, beberapa orang keluar dari lorong VIP. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional, dan memimpin mereka adalah seorang lelaki tua yang kuat. Dia memiliki rambut putih dan penampilan seperti anak kecil dan memancarkan aura halus. Temperamennya berbeda dari Tuan ketiga Yates yang tak terkalahkan. Auranya lebih tenang dan lebih kental, langsung memberitahu orang-orang bahwa dia pernah menjadi atasan yang perkasa. Pengecualiannya adalah, dia menjalani kehidupan yang sederhana sekarang. Pria ini adalah sosok legendaris Yates Amerika, Tuan Yates keempat. Siapapun yang pernah mendengar tentang Tuan keempat Yates tahu tentang prestasi legendarisnya. Sebelumnya, dia adalah raja sejati di antara King of Arms di Cobra Squad di Amerika. Pria kulit putih kekar besar harus menundukkan kepala di depannya. Keterampilan dan strateginya membuatnya menjadi satu-satunya mayor jenderal Tiongkok di militer Amerika. Kalau bukan karena pensiunnya, beberapa orang mengatakan bahwa ia bahkan mungkin menjadi satu-satunya mayor jenderal Cina sejak berdirinya Amerika. Dia ditemani oleh putra angkatnya Bradley, serta 4 raja senjata, yang telah pensiun dari pasukan Cobra di sampingnya. Bab 1284. Dikatakan bahwa keempat raja senjata ini secara pribadi dipersiapkan oleh Tuan keempat Yates sendiri. Mereka telah mengembangkan keterampilan mereka dengannya selama bertahun-tahun, dan kehebatan mereka hanya tumbuh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dua yang disebut juara tinju Texas di bawah mendiang Tuan ketiga Yates hanyalah orang lemah dibandingkan dengan raja senjata dari pasukan Cobra ini. Jika keempat orang ini bergerak, mereka sendirian bisa membunuh tentara yang dilengkapi dengan baik yang terdiri dari 1000 orang. Jika mereka tidak pensiun, mereka semua mungkin memiliki kualifikasi untuk menjadi dewa perang. Orang-orang seperti itu mengerikan. Mereka yang mengetahui tentang Yates Amerika gemetar ketakutan. Selamat datang, Tuan keempat Yates. Melihat Tuan keempat Yates berjalan keluar, keluarga besar dan pasukan asing yang hadir menundukkan kepala dan memberi hormat. Bahkan perwakilan dari 10 keluarga teratas di negara besar membungkuk. Mereka bukan anggota inti dari 10 keluarga teratas,
dan karena itu, mereka tidak memiliki hak untuk berdiri di hadapan Tuan keempat Yates. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati oleh Tuan keempat Yates, anggota dari 10 keluarga teratas akan mengabaikannya dan menganggap kematian mereka sebagai kebaikan Tuan keempat Yates. Ini adalah kekuatan dari Tuan keempat Yates. Dia sendiri bisa membanjiri seluruh keluarga. Entah itu kekayaan yang tak terbayangkan, kekayaan yang melimpah, atau kekuatan yang tak tertandingi. Mereka sama sekali tidak berguna dalam menghadapi keterampilan Tuan keempat Yates. Keluarga Yates Bakut berjalan keluar, dipimpin oleh Nenek Yates. Atas sinyal Phil, mereka berlutut di depan Tuan keempat Yates. Nenek Yates adalah orang pertama yang berteriak sedih. Tuan keempat, Anda harus memimpin keadilan untuk saya. Saya tidak kompeten. Saya telah mempermalukan Yates Amerika. Nenek Yates sudah lama mengabaikan martabatnya. Saat mereka menjadi pelayan, harga diri mereka tidak lagi. Setiap orang Yates Bakut hadir, mereka semua berlutut, kepala mereka menempel kuat di tanah. Mereka tidak berani menatap lurus ke Master keempat Yates. Tuan keempat Yates berbicara dengan dingin dengan tangan di punggungnya. Apakah ini karena Sky Corporation? Nenek Yates mengangguk. Phil, yang ada di samping, menjelaskan. Kakek keempat, kamu tidak tahu. Yang disebut Sky Corporation dibangun oleh putra York yang ditinggalkan, Prince York. Butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk menghancurkan satu-satunya keluarga papan atas di Southlight, York, serta 4 keluarga kelas 1 di Bakut yang terdiri dari keluarga Silva, keluarga Robbins, keluarga Cloud, dan keluarga Seray. Yates Bakut, yang pernah menjadi keluarga kelas 1 terkemuka di Bakut, telah mencapai ambang kehancuran. Selanjutnya, perencanaan bertahun-tahun oleh Yates Amerika semuanya telah digagalkan oleh Sky Corporation. Kakek keempat. Jika kita ingin kembali kuat, jika kita ingin merebut pasar Bakut, jika kita ingin mendapatkan keadilan bagi budak kita, satu-satunya cara adalah mengalahkan Sky Corporation dan membuatnya menghilang dari dunia ini. Tuan keempat Yates mengangguk, merenungkan kata-kata hormat Phil. Pada saat ini, Bradley berbicara perlahan. Ayah Baptis, saya telah mengirim seseorang untuk menanyakan tentang Sky Corporation sebelumnya. Apa yang dikatakan Tuan Muda Phil tidak berlebihan. Perusahaan ini lebih kuat dari sebelumnya. Pasti ada pendukung yang sangat kuat yang mendukung Sky Corporation, tetapi untuk saat ini, saya tidak dapat mengetahui siapa itu. Saya juga belum menemukan identitas asli Pangeran York. Jelas bahwa Sky Corporation dan Prince York sulit untuk dihadapi. Bradley bukan orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggali informasi seperti itu hanya dalam waktu singkat. Tuan keempat Yates merenung sebentar sebelum berkata dengan acuh tak acuh. Berani menjadi sangat arogan di Southlight pasti ada seseorang di balik semua ini. Periksa. Pastikan untuk mengetahui identitas pihak lain. Kamu harus tahu bahwa ayahmu tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Bab 1285. Bradley mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Saya telah memerintahkan dan mengerahkan mata-mata kita untuk menyelidiki masalah ini. Hasilnya akan segera keluar. Tuan keempat Yates mengangguk singkat. Dia tidak akan terburu-buru bertindak sampai dia melihat masalah ini secara menyeluruh. Lagi pula, jika seseorang mengenal musuhnya, dia tidak perlu takut 100 pertempuran. Sebagai mantan mayor jenderal, bagaimana dia bisa bertindak impulsif, seperti orang biasa? Perwakilan keluarga yang hadir saling bertukar pandang. Melihat sikap Tuan Yates keempat, mereka semua lega. Dengan Sky Corporation menekan mereka, mereka selalu harus waspada dan tidak berani terlalu menonjol. Mereka menghabiskan setiap hari gemetar ketakutan. Namun, itu berbeda sekarang. Jika Tuan keempat Yates bergerak, Sky Corporation pasti akan berakhir. Dalam hal ini, mereka bisa dengan tidak hati-hati memakan kue besar Bakut itu sendiri. Secara khusus, jika mereka bisa mendapatkan keuntungan dari forum investasi dan keterlibatan bisnis berikutnya, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang rapi. Adapun untuk berkontribusi pada pengembangan Bakut,
Berhenti bercanda. Mereka berkumpul di Bakut bukan untuk melakukan perbuatan baik, tetapi murni untuk menghasilkan uang. Orang mati demi uang, burung mati untuk makan. Ini bukan hanya masalah berbicara. Todd memasuki kamar presiden di Bakut Hotel tepat setelah meninggalkan bandara. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Menarik. Tidak hanya tuan keempat Yates yang datang, tetapi dia juga membawa putra baptisnya dan 4 raja senjata di bawahnya. Dia gatal untuk pertarungan besar di Bakut. Kita harus mendapatkan Regency Enterprise secepatnya. Untuk Jin Mordu, mereka tidak sabar untuk mengintegrasikan sumber daya yang cukup di Bakut dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menembus pasar Bakut, mungkin seluruh pasar Southlight saat mereka berada di sana. Regency Enterprise adalah pion yang dipilih oleh Jin Mordu. Ketika menyangkut pengembangan kota manapun, real estate adalah faktor utama untuk pertumbuhan. Regency Enterprise menempati setengah dari bisnis di pasar real estate di Bakut. Bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda oleh uang dan kekuasaan sebanyak itu? Siapapun yang mengakuisisi Regency Enterprise akan memiliki peluang terbesar untuk menguasai pasar di Bakut. Pergi dan undang Tuan Eddie dari Morgan Financial Group. Todd segera memerintahkan. Segera, seorang pemuda pirang memasuki kamar Todd. Ada banyak pertemuan antara kedua belah pihak. Ini adalah kerjasama yang menyenangkan karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Eddie duduk, sama sekali tidak malu. Dia minum teh atas kemauannya sendiri sebelum berkata, Tuan Todd, kami, Morgan Financial Group, mempelajari sesuatu melalui beberapa saluran khusus. Baru-baru ini, Regency Enterprise telah melakukan beberapa proyek renovasi. Mereka semua harus berada dalam tahap konstruksi sekarang. Jika proyek-proyek itu berhasil, mereka akan mendapatkan untung puluhan juta dari Regency Enterprise. Tentu saja, jika gagal, Regency Enterprise hanya bisa bangkrut. Morgan Financial Group sangat menghargai Regency Enterprise. Jika tidak, penyelidikan mereka tidak akan begitu menyeluruh. Todd tersenyum. Morgan Financial Group benar-benar kuat. Mari kita lakukan. Setelah semuanya selesai, kau dan aku akan bertanggung jawab atas Regency Enterprise. Kalian, Morgan Financial Group, punya uang. Kami, Jin Mordu, memiliki tenaga kerja. Jika kita berdiri bersama, kita pasti bisa mendominasi seluruh pasar real estate di Bakut. Ini disebut menghasilkan uang bersama. Eddie tersenyum. Itu semua baik dan bagus, Tuan Todd. Namun, Morgan Financial Group memiliki permintaan. Kami ingin 51% saham. Dengan kata lain, kami ingin memiliki keputusan akhir di Regency Enterprise.